Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in ala umri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk mendengarkan kajian ilmu dari Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian ilmu pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustaz, Bapak tempat kami persilakan. Saya kepada Mas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Kang Ihsan? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa dzurriyyatihi wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi ini masih di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali di kajian rutin kita. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua, ya, baik untuk Pak Vinaya dan Ibu Ani, kemudian Kang Ihsan, Mbak Regina, Mang Ukar, kemudian Kang Lintang, ya, Kang Wawan, Mbak Putri, Mbak Resti, Kang Marianto, ya, Mas Galih. Semoga Allah memberikan keberkahan usia kita dan Allah senantiasa menjaga kita semua dari segala bahaya, kemudian juga kerusakan yang ada di mana-mana, dan juga memberikan kemudahan dalam setiap urusan. Allah diberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi oleh kita semua. Jalan sehat ya. Nah, Pak Fit. Alhamdulillah. Agak urusan Ustaz, antum. Oh, karena langsing. Oh, baru potong. Iya. Baru bisa potong rambut, potong ini ya, potong kuku ya. Iya, baru bisa cukuran. Alhamdulillah. Enggak, silakan dilanjut, Ustaz. Nah, siap, Pak Fit. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah di halaman 26 ya untuk kitab ini. Kita lanjutkan. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang perbedaannya antara Islam dan kekufuran, kemudian bahwa Islam itu sangat berbeda secara diametral dengan kekufurannya. Jadi kufur dengan Islam itu tidak bisa disatukan. Jadi ini harus hitam putih karena masalah akidah ya. Kalau masalah akidah itu harus hitam putih, ya, kufur atau iman, gitu ya. Tidak bisa iman itu setengah kufur setengah iman, itu tidak bisa. Atau 90% iman, ya, 10%-nya kufur, itu tidak bisa. Jadi yang namanya fase keimanan itu ya harus bulat 100%. Ya, jadi harus memilih mau kufur atau mau jadi iman, gitu ya. Kemudian juga sudah kita bahas tentang bahwa semua agama maupun ideologi ya yang selain Islam itu adalah kufur, ya, baik agama Nasrani, Yahudi, Ahlul Kitab gitu ya, kemudian wal musyrikin, orang-orang musyrik. Nah, itu adalah agama-agama yang di luar daripada Islam itu kufur. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah sudah sangat jelas Allah tegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, gitu ya. Bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu dari golongan ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, orang-orang musyrik, berarti agama ardi, ya, penyembah berhala, bintang, bulan dan sebagainya, itu adalah kekal di dalam neraka jahanam, ya. Berarti yang namanya kekal di dalam neraka jahanam, konsep kehidupannya itu batil, salah. Ya, karena itulah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian juga ideologi-ideologi lain seperti kapitalisme, sosialisme, ya. Kemudian dan isme-isme yang lainnya itu juga batil, ya. Itu juga termasuk yang kufur.
bahkan disebut sebagai talinya setan, gitu ya, atau bahkan disebut sebagai ideologi yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu kan ideologi itu kan dibentuk oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ideologi-ideologi itu dibuat oleh orang-orang Nasrani dan juga Yahudi. Maka itu termasuk bagian daripada milah, ya, milah yang tidak sesuai dengan Islam atau disebut dengan milah kufur, ya. Ini masuk dalam kategori kalimat inna dina indallah Islam. Bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Kemudian juga ayat lain yang menyebutkan wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mencari selain Islam, agama selain Islam, maka dia termasuk tidak akan diterima, ya, amalan dia, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, gitu ya. Kemudian juga ayat lain, ya, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a, ya, millatahum, ya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada orang-orang beriman sampai orang-orang beriman itu mengikuti milah. Nah, isme itu milah, ya, bagian daripada milah. Berarti memang bentukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Wala tatabi'a millatahum, ya, sampai orang-orang beriman itu mengikuti milah mereka. Ya, milah itu ya berarti ideologi, konsep, isme yang lainnya. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa kita sebagai seorang Muslim tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran agama lain, baik Yahudi dan Nasrani. Begitupun juga mengikuti milahnya mereka, baik yang isme kapitalisme, sosialisme, dan isme-isme yang lainnya. Gitu ya. Ini sudah sangat jelas sekali, dan kita harus hitam putih dalam masalah ini. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Ya, tidak boleh kita misalkan konsep ibadahnya mengambil Islam, gitu ya. Sholatnya, puasanya, zakatnya, ibadah hajinya kita mengambil Islam. Tapi konsep ekonominya malah mengambil kapitalisme. Atau konsep sosialnya kita ngambil komunisme misalkan. Ini tidak boleh, ya. Berarti itu setengah-setengah namanya. Ya, setengah kufur, ya, setengah beriman. Ya, kalau martabak kan enak kalau setengah-setengah, setengah keju, setengah coklat, susu, ya. Itu enak, ya. Tapi kalau agama setengah-setengah begitu, jadi manusia setengah-setengah, ya. Jadi manusia jadi-jadian, gitu, ya. Manusia jadi-jadian, kalau bahasa Sardi Condro itu manusia jadi-jadian, ya. Bukan manusia yang seutuhnya, karena setengah-setengah tadi, gitu ya. Nah, ini sudah sangat jelas. Maka alhamdulillah ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan di kajian sebelumnya terakhir kemarin, ya, di pekan kemarin kita juga sudah membahas bahwa Islam itu bukan sekedar ajaran spiritual, ya, bukan hanya sekedar agama yang mengatur hubungan kita dengan Allah saja, tapi Islam itu mengatur seluruh hubungan manusia, baik dengan Allah, baik dengan dirinya sendiri, baik dengan manusia yang lain, ataupun juga dengan alam semesta. Ini sudah sangat komplit, ya, sudah sangat komplit mengatur hubungan atau mengatur konsep kehidupan umat manusia. Nah, sedangkan Yahudi dan Nasrani mereka nggak punya konsep itu, ya, mereka tidak punya konsep dari kitabnya, ya, maksud dari ajaran kitabnya itu tidak punya konsep itu. Maka untuk mengatur kehidupan mereka kemudian mengadopsi konsep lain atau membuat konsep lain, ya, maka muncullah kapitalisme, muncullah kemudian sosialisme, ya. Bahkan sosialisme komunisme malah tidak memperhatikan agama, dia malah menafikan adanya Tuhan, ya. Kapitalisme pun dia sebenarnya menafikan agama, ya. Kapitalisme itu memandang agama hanya untuk mengatur masalah pribadi saja. Ya, itu makanya cocok, ya, cocok jikalau agama Nasrani atau Yahudi, ya, atau agama-agama lainnya itu digunakan untuk mengatur hubungan masalah pribadi saja. Dan untuk masalah ekonomi, politik, sosial, ya mereka bikin konsep sendiri yang muncul kemudian konsep kapitalisme dan sebagainya tadi. Nah, beda dengan Islam. Kalau Islam komplit dari A sampai Z, ya, maka ada satu buku Islam mengenal Islam dari A sampai Z. Nah, itu bagus, ya. Itu yang nulis itu seorang Muslim dari Inggris kalau nggak salah, ya, atau Amerika itu. Dia menulis bahasa Inggris bukunya Islam from A to Z,
Nah, ada terjemahannya kalau nggak salah. Jadi yang menulis adalah seorang aktivis Muslim Inggris atau Amerika. Nah, ini sudah sangat clear, insya Allah teman-teman sudah dapat materi itu, dan mudah-mudahan itu menjadi mafahim atau persepsi kita, ya, sehingga kita menjadi lebih percaya diri dengan agama kita sendiri, ya. Lebih percaya diri dengan Islam, kemudian juga kita akan mencari solusi hanya dari Islam, bukan mencari solusi dari agama lain ataupun ideologi lain. Tapi masalahnya yang kemudian yang muncul adalah bagaimana cara kita menakar kebenaran masing-masing agama dan juga masing-masing ideologi itu. Karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar memahami agama yang kita anut ini secara akliyah, ya, secara logis, sehingga kita punya argumentasi untuk mempertahankan agama kita. Ya, sehingga kita memiliki argumentasi, ya, yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang memang berseberangan dengan kita. Ya, mereka yang masih mengadopsi ideologi lain selain Islam. Maka kita perlu, ya, argumentasi logis, ya, yang membedakan antara kekufuran dengan keimanan. Sebagaimana di Al-Qur'an itu banyak, ya, teks-teks nas Al-Qur'an yang menunjukkan perdebatan, ya, antara konsep keimanan dan konsep kekufuran. Ya, itu tampak dalam Al-Qur'an. Ya, misalkan seperti bagaimana Allah membenturkan antara konsep kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan konsep kebenaran yang dibawa oleh Abu Lahab, misalkan begitu, ya. Kan dibenturkan dengan surat Al-Lahab, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini kan untuk membantah Abu Lahab dan istrinya yang senantiasa sering membuat ragu orang-orang terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak hanya membuat ragu, mereka tuh kadang-kadang mengganggu secara fisik, membuat propaganda buruk terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka Allah membela Nabi Muhammad dengan surat Al-Lahab tadi, yang menunjuk keras namanya disebutkan di situ dengan level yang sangat buruk. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab. Nah, ini disebutkan namanya di situ. Nah, ini bukti perdebatan tadi, ya, perdebatan antara keimanan dan kekufuran. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan hal itu. Sehingga jangan menjadi hal yang aneh bagi kita, yang namanya perdebatan antara yang benar dengan yang salah itu biasa, ya, biasa. Dan insya Allah janji Allah yang benar itu akan Allah menangkan, ya. Jadi yang batil itu akan Allah kalahkan, ya. Yang batil itu Allah akan kalahkan. Orang-orang yang benarlah, yang sesuai dengan hukum Allah, yang Allah akan bela, yang Allah akan menangkan di antara orang-orang yang kufur atau orang zalim tadi. Ini kita harus yakin dengan konsep seperti ini, gitu ya. Nah, jadi jangan kemudian aneh ketika ada orang yang mendebat kita, gitu, tentang konsep keimanan kita, konsep keislaman kita. Kan banyak orang-orang Nasrani, kadang-kadang orang Yahudi, atau orang-orang Muslim yang pro dengan kapitalisme, pro dengan sekularisme, itu kan sering mendebat kita. Ya, dia tidak jauh lah teman-teman kita misalkan. Dia sering bilang begini, kenapa lo kerudungan? Ya, yang penting tuh hati itu dikerudungin, kepala menanti belakangan, gitu kan? Ini kan perdebatan ini, ya, pertentangan antara al-haq dengan yang batil, konsep yang batil. Dia mengatakan yang penting hati kita dikerudungin, ya kan? Kalau kepala nanti belakangan, ya, sampaikan saja justru yang dikerudungin itu ya kepala dulu. Kalau hati mana bisa dikerudungin, susah, gimana kerudungin hati, kan gitu. Ya, jadi ya kadang-kadang yang begitu-begitu ada. Misalkan sholat tahajud, ya, tumben lu sholat tahajud. Nah, ini kan candaan-candaan yang sebenarnya itu konfrontif, ya, antara al-haq dengan yang batil. Misalkan ketika nanti Desember, ya, lu mah nggak adil, lu nggak bilang selamat Natal, gua aja nih ngucapin selamat Idul Fitri, misalkan begitu. Nah, ini kan ada di mana-mana, ya. Jadi kita coba pahami hal ini, ya, al-haq dan al-batil itu nggak bisa disatukan. Itu dengan kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Ya, mungkin juga dengan teman-teman yang suka nyicil, misalkan dengan konsep riba, apakah nyicil rumah,
cicil kendaraan, itu kan juga sama itu. Ya, nggak boleh itu beli rumah KPR itu ada ribanya. Dijawab, Mbak, zaman sekarang mana ada yang nggak ada ribanya? Jangan mempersulit diri deh, gitu kan? Itu kan konfrontasi yang sering disampaikan, gitu ya. Jangan cuma kritik doang dong, riba itu haram, ya kan? Kasih solusi, gimana cara bikin punya rumah, kan suka begitu tuh. Kan kasih solusi dong, gimana bisa punya rumah. Nih cicilan syariah mahal-mahal, DP-nya mahal, cicilannya pendek, misalnya. Nah, yang begitu-begitu kan, tentu kita bisa balas, gitu kan, kalau kita punya argumentasi. Nah, itulah pentingnya kita harus bisa membuktikan ya bahwa ideologi konsep lain selain Islam itu adalah yang salah, sedangkan Islam itu adalah yang benar. Baik. Nah, tentu selain argumentasi yang akli ya tadi, yang secara logis, ya Al-Quran juga sudah menyiapkan sebenarnya argumentasi normatif atau nas, ya, baik melalui nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Oke, kita masuk dari sisi perbedaannya. Nah, apa perbedaan antara Islam dengan agama dan ideologi yang lain? Ya. Nah, secara konsepsional atau secara akidah, ya, nanti kita coba bandingkan antara Islam dengan yang lainnya dari sisi akidah dan juga nizam atau aturan. Ya. Jadi secara konsepsional maupun secara operasional. Nah, jadi konsepsional itu konsep akidah, operasional itu atau mekanisme operasional itu adalah secara nizam, ya, aturannya. Nah, perbedaan yang pertama, kalau kita melihat di agama-agama lain, Yahudi dan Nasrani misalkan, atau Konghucu, Buddha dan sebagainya, itu dia hanya menyiapkan konsep akidahnya, ya. Tetapi untuk masalah kehidupan, untuk masalah aturan kehidupan, masalah ekonominya, sosial, politik dan hukum yang lainnya, itu dia mengambil dari luar, apakah itu kapitalisme atau sosialisme atau Islam. Itu bisa memilih itu di antara tiga sebenarnya. Ya, ini kalau kita melihat agama lain. Nah, kalau kita melihat ideologi, mabda, itu kebalikannya. Kalau ideologi itu hanya mengatur konsep kehidupan. Jadi kehidupan politiknya, kehidupan sosialnya, kehidupan ekonomi itu ada aturannya. Tapi mereka miskin dari sisi pengaturan masalah akidah. Makanya kemudian sosialisme itu menolak akidah. Ya, menolak Tuhan. Jadi tidak boleh ada manusia yang beragama dalam konsep mereka. Sedangkan kapitalisme itu malah nggak mau ngurus. Udah biar aja lah masalah agama diserahin ke masing-masing saja. Yang mau dia beragama kayak mau ateis kayak bodo amat, gitu kan. Nah, ini konsep kapitalisme. Jadi keduanya tidak lengkap, ya. Kalau kita melihat dari sisi agama Nasrani, Yahudi, Buddha dan Konghucu dan sebagainya, dia punya konsep akidah tapi nggak punya konsep kehidupan. Kebalikannya, kalau kapitalisme, sosialisme itu dia punya konsep kehidupan tapi tidak punya konsep akidah. Itu ya, sebagian-sebagian. Nah, kalau Islam itu keduanya ada. Konsep akidahnya ada, konsep operasionalnya atau syariahnya atau nizamnya itu ada. Itu komplit. Nah, itu perbedaan yang pertama. Nah, maka sebenarnya ya bagi orang-orang yang mengadopsi konsep kehidupan kapitalis, orang-orang yang mengadopsi konsep agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, itu tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk mengadopsi sistem ekonomi Islam. Gitu kan? Sebagaimana mereka mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme atau sosialisme, bisa. Nah, jadi dari sini kita bisa sampaikan bahwa ketika Islam nanti ditegakkan, ya, ketika negara Islam berdiri misalkan, daulah Islam yang kedua berdiri, itu orang-orang yang beragama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha itu bisa mengadopsi sistem ekonominya, sistem pemerintahannya, dan tidak akan terganggu dari sisi konsep akidahnya. Karena dalam Islam sendiri tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Wala la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Gitu. Jadi ini otomatis membantah gitu kan pernyataan orang-orang kalau misalkan Islam diterapkan secara total, kemana orang-orang Yahudi Nasrani, apa mau dibunuh semua? Tidak,
Gitu. Mereka akan hidup nyaman di sini dan mereka merasakan keadilan ekonomi Islam, merasakan keadilan politik Islam, merasakan kehebatan pendidikan Islam, merasakan keadilan hukum pidana Islam, merasakan keadilan hukum perdata dalam Islam. Jadi mereka akan merasakan itu semua tanpa kemudian mengusik akidah mereka. Karena secara real agama mereka nggak punya konsep itu, gitu. Ya, agama mereka tuh nggak punya konsep itu, gitu ya. Jadi ini faktanya begitu. Ini menjawab pertanyaan orang-orang yang khawatir, ya kan? Kalau misalkan Islam diterapkan, agama kami dikemanakan, gitu. Akan ada pembantaian? Tidak. Sepanjang sejarah tidak pernah ada pembantaian non-Muslim oleh Muslim dalam sebuah naungan daulah Islam. Ya, tidak ada. Ya kalau perang ada kan saling nyerang, kalau perang berbeda. Ini pembantaian itu genosida. Seperti layaknya sekarang banyak kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam konsep ekonomi, dalam konsep peradaban kapitalisme sekarang ini. Apalagi kalau misalkan menerapkan komunisme, dia akan membantai semua kelompok-kelompok agama yang berseberangan dengan konsep teori komunisme. Gitu ya. Jadi Islam itu masya Allah ya, memperhatikan betul agama masing-masing, silakan saja. Ya. Nah, jadi ini jawaban yang menurut saya sangat logis sekali bahwa mereka orang-orang yang memeluk agama selain Islam itu masih bisa hidup di bawah naungan Islam. Baik ya. Jadi tadi perbedaan yang pertama bahwa Islam mengajarkan konsep spiritual dan juga konsep nizam tadi, sia-sia. Makanya akidahnya itu akidah ruhiyah dan akidah sia-sia sekaligus. Ya, jadi di mana spiritualitas dan politik tersebut menjadi bagian yang integral dalam ajaran Islam. Sedangkan agama lain itu tadi tidak. Nah, perbedaan yang kedua adalah Islam mengajarkan akidah ruhiyah. Ya, karena Islam mengajarkan akidah ruhiyah, sementara setiap akidah mempunyai nizam atau sistem, maka Islam juga mengajarkan sistem yang menyangkut urusan spiritual dengan jelas. Ya, karena Islam juga mengajarkan akidah sia-sia, Islam juga mempunyai sistem yang menyangkut urusan sia-sia. Nah, jadi tadi ya, jadi karena Islam itu punya akidah ruhiyah dan akidah sia-sia, maka konsepnya itu dia mengatur konsep akidahnya, juga mengatur konsep politiknya, ekonomi dan sosialnya. Sedangkan agama lain itu tidak. Ya, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain itu dia hanya mengajarkan akidah ruhiyahnya saja. Sedangkan kapitalisme, sosialisme itu hanya mengajarkan akidah sia-sianya saja, urusan sia-sianya saja, tidak mengajarkan masalah akidah, sehingga tidak lengkap, ya tidak lengkap. Biasanya karena tidak lengkap itu kemudian mengkombinasikan. Nah, kita sebagai seorang Muslim seharusnya ya tidak boleh mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme atau mengadopsi sistem sosialisme komunisme. Ya sudah, karena Islam sudah ada, nah kita ikutin saja. Ya, konsep politik, sosial, budaya, ekonomi sebagainya dari Islam. Nah, contoh misalkan Adam Smith disebutkan dalam buku ini. Adam Smith, ya, dia ini dikenal sebagai bapak ekonomi politik, pendiri mazhab ekonomi klasik, yang kemudian menjadi sumber ajaran ekonomi kapitalis dan merupakan ajaran kapitalisme yang paling menonjol. Dia ternyata, Adam Smith ini seorang pendeta Kristen asal Skotlandia. Ya, sebagai orang yang sangat memahami ajaran agamanya, yang mengagungkan cinta kasih dan persaudaraan, ternyata Adam Smith bisa mendirikan mazhab yang bukan hanya mengutamakan materi, malah bertentangan 180 derajat dengan ajaran agamanya. Ya, mazhab ini kemudian dikritik karena kerakusannya yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Pada akhirnya Adam Smith ditinggalkan tuh. Ya. Setelah itu muncul mazhab baru, itu sosialisme, sebagai perlawanan terhadap kezaliman kapitalisme. Ya. Itu perbedaan yang kedua ya. Jadi tidak lengkap. Yang mengambil agama dia tidak punya konsep kehidupan, yang mengambil kapitalisme konsep kehidupan dia tidak punya konsep agama. Nah, kalau Islam itu lengkap, akidah ruhiyah wa akidah sia-sia. Maka kemudian ya, dari uraian di atas sangat jelas bahwa agama dan ideologi lain selain Islam itu tidak lengkap. Ya, sedangkan Islam itu sangat lengkap.
Ya. Nah, lalu bagaimana ya kita mengkritik ya atau menakar ya, atau membuat standar kebenaran dari sebuah agama atau ideologi. Maka ada 3 ya. 3 hal ini yang menjadi patokan. Mungkin teman-teman bisa catat ya. 3 hal yang menjadi penentu suatu konsep agama atau suatu konsep kehidupan itu benar. Ya, jadi ada 3 standar. Sesuatu konsep kehidupan atau agama itu benar. Yang pertama adalah apakah konsep tersebut itu sesuai dengan fitrah manusia. Itu. Ya, ini ukuran yang pertama. Apakah ideologi, apakah agama ya yang dianut oleh seseorang itu sesuai dengan fitrah manusia. Termasuk kita juga harus bertanya, apakah Islam ini agama yang sesuai fitrah manusia atau tidak? Nah, ini takaran yang pertama atau ukuran yang pertama. Nanti kita lihat satu-satu ya. Yang kedua adalah apakah konsep atau agama tersebut atau ideologi tersebut itu bisa memuaskan akal, ya, membuat konsep itu memuaskan akal tidak? Akal kita tuh menjadi puas, tidak lagi kemudian bertanya mengapa lagi. Setiap pertanyaan mengapa itu terjawab dengan sangat logis. Itu yang kedua. Yang pertama sesuai fitrah manusia, yang kedua itu memuaskan akal, ya. Jadi yang ketiga adalah menenteramkan jiwa. Ya, jadi ada 3 hal ukuran ketika kita ingin menguji ya, apakah ideologi atau agama tertentu itu sesuai atau benar atau tidak. Itu ukurannya 3. Yang pertama tadi sesuai fitrah manusia atau tidak. Yang kedua itu memuaskan akal atau tidak. Yang ketiga itu menenteramkan jiwa kita atau tidak. Nah, ketiganya harus dipenuhi ini. Tidak bisa salah satu di antara 3 ini. Ya, jadi kalau cuma salah satu saja, berarti itu dianggapnya masih konsep yang keliru. Tapi kalau sudah terpenuhi 3 hal ini, maka itu disebut konsep yang benar. Kita coba uji ya. Oke, bentar. Itu berdasarkan dalil ya. Surat At-Taubah, ini landasan kenapa harus ada 3 tadi. Landasannya adalah surat At-Taubah ayat 109. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu 'ala syafa jurufin harin fanharu bihi finnari jahannam. Ya. Apakah orang yang mendirikan bangunannya di atas asas takwa dan keridhaan Allah itu lebih baik, ataukah orang yang mendirikannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu runtuh bersama-sama ke dalam neraka jahanam? Nah, jadi konsep kebenaran itu harus dibangun di atas asas yang kuat, yaitu asas takwa. Nah, asas takwa itu adalah tadi konsep kebenaran tadi 3 tadi ya. Apakah konsep itu memuaskan akal? Apakah konsep itu sesuai dengan fitrah manusia? Apakah konsep itu menenteramkan jiwa? Nah, 3 hal ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, kita kritik ya. Misalkan yang pertama adalah kesalahan agama Yahudi dan Nasrani. Jadi Al-Quran sendiri itu sudah menjelaskan ya kesalahan agama Yahudi dan juga Nasrani dalam beberapa ayat. Ya. Muatan ayat tersebut kalau kita analisis dengan standar di atas tadi, ya, yaitu upaya untuk mengetahui kebenaran dan kesalahan secara logis dan argumentatif, kita bisa lihat dari surat Al-Maidah ayat 18. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Dan orang-orang Yahudi serta Nasrani mengatakan, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Atau surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullahi wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Ya. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah putranya Allah. Dan orang-orang Nasrani juga mengatakan Al-Masih itu juga putranya Allah. Nah, kedua ayat ini menurut Ibnu Al-Jauzi itu menjelaskan pandangan akidah Yahudi dan Nasrani. Ya. Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Yahudi dan Nasrani sama-sama mengakui Tuhan mempunyai anak. Tentu saja konsep si akidah seperti ini adalah salah. Ya, jika dilihat dari apa? Yang pertama, kalau kita lihat asasnya, ya, dilihat dari segi asasnya yang dibangun berdasarkan akal,
ini bisa dipahami bahwa manusia yang mempunyai fitrah beragama dan karena naluri beragamanya pasti membutuhkan sesuatu yang disucikan, dikultuskan, dan diagungkan. Ya, jadi yang namanya manusia punya namanya gorizatut tadayun, ya, naluri untuk beragama, naluri untuk mengkultuskan sesuatu, naluri untuk menyembah sesuatu itu ada pada setiap manusia. Nah, secara logis kalau naluri ini ditunaikan kepada zat yang mempunyai keterbatasan atau mahdud atau muhtaj, itu mempunyai kebutuhan, ya, memang ya yang seperti ini bisa diagungkan, bisa dikultuskan. Tapi ini bertentangan dengan fitrah manusia, di mana fitrah manusia itu membutuhkan sesuatu yang di luar dari makhluk, sesuatu yang bukan makhluk. Nah, kalau Tuhan itu memiliki anak, berarti apa bedanya dengan makhluk? Ya, gitu ya. Apalagi ini anaknya. Ini mirip seperti manusia jadinya. Jadi kalau Tuhan digambarkan mempunyai anak, ya, artinya manusia membutuhkan apa? Membutuhkan manusia, memerlukan kepada yang lain dan tidak mempunyai keterbatasan. Tentu ini bertentangan dengan fitrah manusia, di mana fitrah manusia itu menginginkan sesuatu yang disembah itu tidak sama dengan makhluk. Ya, tidak memiliki keterbatasan, tidak memiliki kekurangan, tidak membutuhkan kepada yang lain. Kalau masih membutuhkan kepada yang lain, masih ada keterbatasan, apa bedanya dengan manusia? Gitu. Ya, berarti tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ini dari sisi yang pertama, bahwa untuk menguji sesuatu itu dilihat aja apakah sesuai fitrah manusia atau tidak. Ini tentu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Nah, maka ketika Tuhan ini digunakan untuk memenuhi fitrah manusia tadi, ya, karena mereka tidak akan pernah merasa puas, ya, dan dorongan pengagamaan tadi juga mendorong dia untuk menyembah sesuatu, ya, maka dia memerlukan zat yang disucikan, zat yang bersih dari kekurangan, zat yang tidak membutuhkan kepada yang lain, zat yang tidak bergantung kepada yang lain, zat yang tidak sama sekali, ya, tidak sama dengan makhluknya yang lain. Ya, karena kalau makhluk itu kan mahdud atau muhtaj. Mahdud itu terbatas, muhtaj itu membutuhkan kepada yang lain. Ya. Nah, siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang tidak sama sedikit pun dengan manusia. Yang tidak punya keterbatasan, yang juga tidak punya kebutuhan dengan yang lain, tidak tergantung dengan yang lain. Nah, ini baru yang benar. Gitu. Karena kalau masih menyembah sesuatu yang masih ada keterbatasannya, berarti tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa Dia itu Allah, ahadun, itu satu. Allahus samad. Allah lah tempat bergantung. Jadi Allah yang tempat bergantung, yang bukan Allah yang menggantungkan kepada yang lain. Tidak. Allah sebagai tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah ini tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak melahirkan, juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tidak ada satu pun yang sama dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Ini baru konsep agama, konsep ketuhanan yang sesuai fitrah manusia. Sedangkan yang tadi itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dari mana tidak sesuai fitrah manusia? Tadi bahwa manusia itu punya dorongan keberagamaan, punya dorongan untuk mengkultuskan sesuatu, punya dorongan untuk menyembah sesuatu. Nah, yang disembahnya sama dengan dirinya. Buat apa? Gitu. Jadi berarti tidak terpuaskan, tidak terpenuhi fitrah manusianya itu. Bertentangan dengan fitrah manusia. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, dilihat dari sisi keserahsiaan dengan fitrah manusia. Kalau tadi kan dilihat dari sisi asas yang dibangunnya itu, ya. Ini sesuai dengan akal atau tidak, gitu ya. Memuaskan akal atau tidak. Nah, dilihat dari sisi apakah sesuai dengan fitrah manusia, ini bisa dipahami bahwa akidah tersebut bertentangan dengan fitrah manusia. Karena ajaran Nasrani dan Yahudi tidak mempunyai ajaran yang lengkap mengenai kehidupan manusia. Ini artinya bahwa dalam masalah kehidupan, manusia diberi kebebasan untuk mengambil akidah yang berbeda dengan spiritualitasnya. Akibat ketidaklengkapannya, penganut kedua agama tersebut akan mengkombinasikan akidah ruhiyah Yahudi atau Nasrani dengan akidah sia-sia kapitalisme atau sosialisme tadi. Nah, jadi dia akan mengawinkan tuh antara beragama, ya, itu pakai Yahudi misalkan atau Nasrani, tapi ketika berekonomi atau politik dia akan mengambil kapitalisme atau sosialisme.
Nah, ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ini akan menimbulkan konflik batin dan hilangnya ketentraman hati sebagaimana yang dicari oleh penganut agama. Karena tidak sedikit konsep kapitalisme itu yang sebenarnya itu bertentangan dengan konsep agama mereka. Walaupun ada sebagian yang sama, yang tidak berbentrok, tapi banyak yang bentroknya. Misalkan kebebasannya kebablasan, ya, sehingga fenomena di Eropa itu orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu menjadi kering, tidak lagi dekat dengan agama. Jadi ketika mereka ada penelitian. Jadi apa yang membuat mereka senang dengan Natal? Ya, bukan karena ada peristiwa ya lahirnya Yesus Kristus, bukan ternyata. Mereka itu senang Natal karena ada liburannya. Gitu. Makanya tidak aneh ketika Natal tiba, ya itu yang penuh itu mall, tempat wisata, bukan gereja. Ya, bukan gereja yang penuh. Nah, itu di Eropa tuh begitu. Yang penuh itu yang itu. Nah, di sisi lain, agamawan tidak bisa memaksa mereka untuk ke gereja. Kenapa? Ini kebebasan beragama, kebebasan bertingkah pola. Ya, jadi jangan dipaksa, biarkan saja. Ini kan konsep kapitalisme, sekularisme yang justru bertabrakan dengan konsep agama mereka sendiri. Ya, jadi ada ketidaksesuaian ya antara agama mereka yang dianut dengan konsep kapitalisme. Tapi mau memilih apa lagi? Mereka juga nggak ada pilihan. Yang ada cuma sosialisme atau kapitalisme. Tinggal satu lagi sebenarnya yang akan ada adalah apa? Islam. Gitu. Nah, kalau mereka memilih Islam, orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu memilih Islam sebagai konsep kehidupan, insya Allah itu akan terpenuhi dari sisi keadilannya, dari sisi fitrah manusianya. Kenapa? Karena Islam sendiri tidak memaksa ya agama lain, orang yang menganut agama lain untuk berpindah agama kepada Islam. Bahkan mereka diberikan kebebasan untuk melaksanakan ajarannya masing-masing, silakan. Tentu di komunitasnya sendiri-sendiri ya, tidak kemudian dilaksanakan di komunitas umum. Gitu. Nah, ini ya kesalahan agama Yahudi dan Nasrani, mereka tidak lengkap ya dalam mengatur kehidupan ini sehingga mereka memilih konsep lain untuk mengatur kehidupan. Yang pertama, yang kedua, konsep akidahnya itu tidak masuk akal, tidak memuaskan akal, ya karena menganggap Tuhan itu beranak atau punya anak. Tentu ini tidak sesuai dengan akal manusia, di mana akal manusia menginginkan atau di mana manusia dalam dirinya punya naluri untuk mencari Tuhan yang tidak sama dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu. Karena sudah jam 10, silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparan materi pada hari ini. Ini sudah ada satu pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Di negara kita kan ada beberapa agama yang dianut menurut kepercayaannya masing-masing. Dari sekian banyak agama, itu hanya agama Islam yang diterima Allah. Dan betul apa tidak bagi penganut agama yang lain, surganya mereka hanya di dunia saja? Mohon Pak Ustadz bisa memberikan pencerahannya. Terima kasih. Baik. Ya, dalam hadis itu disebutkan, ya, ad-dunya sijulil mu'minin wal jannatu lil kafirin, gitu ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan ad-dunya sijnul lil mu'minin, ya, wal jannatu lil kafirin. Jadi dunia ini penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi dunia itu seperti penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan dunia ini seperti surganya orang-orang kafir. Gitu ya, surganya orang-orang kafir. Nah, kemudian hadis ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dan ketika beliau menyampaikan hadis ini di khalayak umum, datanglah seorang kafir Nasrani. Dia protes, "Wahai Imam, Anda tadi menyebutkan bahwa dunia itu penjaranya orang-orang mukmin, tapi surganya orang-orang kafir. Saya ini orang yang beragama bukan Islam, tapi hidup saya sengsara. Saya tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Ini konsep agama Anda yang salah atau gimana?" Maka jawaban Imam Nawawi mengatakan, Imam Asqalani mengatakan, berarti celakalah engkau wahai orang-orang kafir, katanya. Ketika engkau di dunia tidak mendapatkan kenikmatan,
maka neraka engkau akan mendapatkan 2 kali. Di dunia aku mendapatkan seperti neraka, dan di akhirat nanti kau juga akan merasakan pedihnya neraka. Nah, setelah itu orang kafir itu kemudian takut dan dia kemudian masuk Islam. Jadi gara-gara itu ya. Jadi dia kalau gitu ya sudah, kalau gitu saya jadi Islam aja dah. Nggak apa-apa, di dunia saya sengsara, yang penting di akhirat nanti saya masuk surga. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Ini sebenarnya konsep ya. Bagaimana di dunia ini orang-orang mukmin itu akan banyak ujian. Ya, akan banyak ujian, ujian hidup, ujian keluarga, semua dapat ujian. Setiap ujian itu seyogianya sebenarnya untuk meningkatkan grade ketakwaan kita, ya, grade keimanan kita, ya. Makin sering diuji dengan ujian yang makin berat, maka kualitas keimanannya itu sebenarnya makin tinggi. Nah, ketika ujiannya makin tinggi, insya Allah balasannya pun surga itu akan menjadi makin tinggi, ya. Sedangkan orang-orang kafir, kenapa di dunia itu banyak orang-orang kafir yang kaya raya, menikmati semuanya itu adalah surganya mereka. Tapi surganya itu surga sementara, istidraj istilahnya itu, ya. Istidraj itu harta yang diberikan secara bertahap di dunia ini, bahkan semuanya, tapi di akhirat mereka tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan. Ya, dia hanya bisa menikmati kenikmatan dunia yang sementara, sedangkan orang-orang beriman dia akan menikmati kenikmatan akhirat yang langgeng atau kekal abadi. Nah, lalu bagaimana bagi orang-orang yang beriman kemudian diberikan kenikmatan dunia? Itu juga ujian. Itu juga ujian. Setiap hal yang kita dapatkan di dunia ini, apakah menjadi kekaya atau berlimpah harta atau biasa-biasa saja atau bahkan miskin, ya, itu semua adalah ujian. Ya, para sahabat pun ada sahabat yang kaya raya, ada sahabat yang setengah menengah gitu ya, ada sahabat yang miskin juga banyak, ya. Tapi mereka tidak pernah mengeluh dengan masalah dunia, ya. Mereka hanya mengeluh, hanya berlomba-lomba dalam masalah akhirat. Ketika orang yang diberikan harta yang banyak, dia gunakan harta itu untuk menuju akhirat. Ketika dia diberikan kenikmatan yang sedang-sedang saja, dia pun tidak pernah melewatkan untuk memberikan hartanya kepada agama Allah ini. Dengan banyak berinfak, sedekah dan sebagainya. Tidak kalah dengan orang-orang yang kaya. Ya, dan ketika orang-orang itu tidak punya kekayaan, dia juga menjadikan kemiskinan sebagai wasilah dia menuju surga. Tidak dengan cara meminta-minta, dia tetap berikhtiar untuk mendapatkan makanan sehari-hari, ya, dan dia lebih zuhud dibandingkan yang lain. Gitu. Jadi ini adalah pilihan, ya. Maksudnya pilihan mensikapi. Gitu. Kalaupun kondisi hidup itu adalah qada Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai ujian, ya. Nah, ketika kita diberi kekayaan, maka jadilah orang kaya seperti kayanya sahabat. Ketika kita diberikan harta yang biasa-biasa saja, maka jadilah orang biasa-biasa saja seperti biasanya para sahabat. Jikalau kita hanya diberi kemiskinan, hartanya sedikit, maka jadilah orang miskin seperti miskinnya para sahabat. Insya Allah apapun kondisi kita, itu akan menghantar kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang-orang mukmin. Makanya dalam hadis Rasulullah di kitab Riyadhus Shalihin disebutkan gitu. Al-mumin itu ajib. Ya, orang-orang mukmin itu aneh. Ya. Ketika mendapatkan kebaikan dia bersyukur, ya. Ketika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, itu adalah khair, kata Rasul, itu baik. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Itu ada juga khair, kata Rasulullah. Jadi kondisi apapun, tidak masalah gitu loh. Ya, kita senantiasa selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebahagiaan sesungguhnya orang mukmin itu adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau mindset ini yang kita gunakan, maka kita akan menghadapi hidup itu ya biasa-biasa saja, tidak akan menjadi stres, depresi, atau misalkan khawatir. Itu kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita taat, melaksanakan perintahnya, menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dalam masalah dunia, Allah akan tata hidup kita. Allah akan urus hidup kita. Ya, mudah bagi Allah mengurus kerumitan yang dihadapi oleh manusia. Kita harus yakin itu. Ya, mungkin dalam pandangan kita menjadi orang yang kalah. Ya, mereka banyak dukungannya, misalkan kita sendirian, tapi kita masih ada Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan jalan keluar yang tak diduga-duga bagi orang-orang yang bertakwa. Ini harus kita yakini. Ini konsep kita. Ya. Sedangkan mereka orang-orang kafir itu konsepnya nggak begitu. Mereka konsepnya kan terpengaruh daripada sekularisme tadi. Kebahagiaan itu diukur dengan materi. Ya, mereka merasa sengsara ketika mereka miskin.
dan mereka merasa bahagia ketika mereka kaya raya. Ya, itu kan konsep mereka. Padahal ya ini adalah kenikmatan yang sementara yang bisa jadi itu merupakan pemberat ya amal buruk mereka ketika di akhirat nanti. Gitu loh. Nah, jadi itulah sikap kita sebagai seorang mukmin ya. Mudah-mudahan gambaran itu juga menjadi motivasi kita dalam menghadapi hidup ini. Jadi untuk perkara yang sifatnya qadha ya kita serahkan kepada Allah saja. Ya seperti rizki, jodoh, ya kemudian ajal itu serahkan kepada Allah. Ya kita hanya beraktivitas di ranah yang kita kuasai saja, ikhtiar. Dalam hal jodoh misalkan ya kita melayakkan diri untuk mendapatkan jodoh yang baik. Ya. Menunjukkan bahwa kita siap berumah tangga gitu loh, atau kita meminta orang untuk dicarikan, itu ikhtiar kita. Tapi tetap untuk masalah jodoh ini ketetapan hanya di tangan Allah. Termasuk juga rezeki ya, kita bekerja dari pagi sampai sore, tunaikan amanah kita sebagai karyawan ya, kita tidak berkhianat kepada pimpinan kita. Itu adalah adab-adab dalam bekerja, tidak khianat, amanah gitu ya, menjalankan tugas dengan benar ya. Insya Allah kalau kita lalui itu, yang namanya rezeki itu akan datang dari mana saja. Tidak hanya dari gaji. Ya mungkin pimpinan kita melihat kita baik, ya adabnya baik, pekerjaannya juga baik, kan terenyuh tuh hatinya, kasih bonus. Ya kan? Ya, kayak sekarang misalkan kajian, ya ikut kajian rutin, bisa bertanya, bisa menjawab, dapat hadiah pulsa, gitu. Lumayan 50.000 sepekan. Gitu ya Kang Ihsannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan bisa 1 orang lagi mungkin. Dan jika tidak ada, bisa langsung ke kuisnya, Ustaz. Baik, quiz. Yang pertama itu dalam surat Al-Bayyinah tadi ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, yang dimaksud orang kafir di dalam ayat itu siapa? Ya, innal ladzina kafaru ya min ahlil kitabi wal musyrikin. Ada ahli kitab dan ada orang-orang musyrik. Nah, apa yang dimaksud dengan ahli kitab dan apa yang dimaksud dengan orang musyrik? Bisa chat atau langsung voice. Silakan jika ada yang ingin menjawab. Silakan. Ayo, susah enggak kan enggak susah ya? Enggak susah. Iya, ayo. Kitab itu Yahudi dan Nasrani ya, Ustaz? Nah, sahih Alkitab itu Yahudi dan Nasrani. Barakallah. Sahih. Itu lagi mungkin. Insyaallah barakallahu lak wa barakalaikum wa jama'a bainakum fi khair. Baik. Satu lagi. Baik. Lagi, Ustaz. Baik, satu lagi. Nah, agama Yahudi dan Nasrani itu kan menjadikan orang lain sebagai putranya Allah. Jadi konsep akidahnya ternyata mereka menganggap ada salah satu manusia yang dianggap sebagai anaknya Allah. Ya. Kalau agama Nasrani menganggap Yesus Kristus atau Al-Masih sebagai putranya Allah. Nah, kalau orang Yahudi itu siapa? Namanya yang disebut sebagai putranya Allah. Kata orang Yahudi. Kan kalau orang Nasrani mah Al-Masih itu putranya Isa. Allah. Ya Nabi Isa itu Al-Masih itu putranya Allah. Ya. Orang Yahudi siapa tuh? Yang dianggap sebagai putranya Allah dalam ajaran agama Yahudi. Kalau dalam ajaran agama Nasrani, Kristen, itu Nabi Isa tadi. Isa Al-Masih sebagai putranya Allah.
Dalam agama Yahudi siapa yang disebut putranya Allah? Ada disebutkan tadi itu di ayat. Siapa yuk? Dalam surat At-Taubah ayat 30. Nah, buka. At-Taubah ayat 30 disebutkan. Ayo, siapa ayo? Uzair, Ustaz. Mbak Resti. Ya, Mbak Resti, Uzair, sahih. Ya, Uzair itu disebut putranya Allah oleh orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Cukup ya dari saya. Semoga bermanfaat ilmu kita hari ini. Nama jangan dipakai ya. Nah, Baik, Ustaz, Nama terima kasih. dipakai untuk nama anak kita ini. Uzair. Iya, jangan dipakai untuk nama anak-anak Islam. Kalau nggak ngerti kan pakai. Iya, dia ada di Al-Quran namanya nih, ya. Apa tuh Uzair? Ada juga tuh teman nama bapaknya Fir'aun. Serius, Ustaz? Iya. Jadi pas saya ikut ini belajar public speaking di Kahfi Public Speaking punya Pak TB Wahyudi. Nah, salah satu donaturnya Al-Kahfi itu namanya Fir'aun. Masuk. Muhammad Fir'aun. Iya. Ketika mau ganti nama susah kan ya. Udah Muhammad aja dah. Fir'aunnya dia jangan disebut-sebut. Guru besar UI yang Profesor Renat Kasali itu. Hah? Guru besar UI kan ada itu Profesor Renat Kasali. Kasali kan kalau bahasa Arab malas ya tadi ya. Oh, Kaslan, Kusala. Kasali itu kan. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparan materi pada hari ini dan barokallah yang mendapatkan hadiahnya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz, khairan. jazakumullah khair. Pamit Pak Vin. Assalamualaikum. Ya.